perempuan surga. Mana suaranya? Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Self love. Ini kayak pertanyaan terakhir ini memang menurut aku juga relate banget dengan kajian self love. Aku tadi kurang bisa mendengar dengan jelas kejadiannya seperti apa. Yang pasti kayak kita mendengar ada harapan yang sangat besar, tapi ternyata ada ujiannya, ada kesulitannya gitu. Jadi kayak Oke, boleh aku lanjutkan? Oke, terima kasih. Ya, dalam jangka jeda ini, waktu-waktu kosong ini, apakah ini mungkin kita harus bertanya ya, apakah ini cara Allah untuk take back self love kita, gitu, mengembalikan. Ternyata orientasi cinta aku orientasi cinta aku sudah rada-rada nggak balance. Mungkin takutnya seperti itu ya. Apakah aku terlalu banyak berharap kepada ya dunia dan isinya, sehingga ketika sesuatu itu tidak sesuai harapan, ini ngancurin banget, bikin kita berantakan banget. Makanya kayak di sini ada nggak? Udah tidur, pas bangun masih capek. Banyak. Ya kan? Di luar senyum, di luar kayak kuat banget, tapi di dalamnya berantakan. Itu kan. Ini saya niruin yang di depan ya. Saya. Oke, Masya Allah ya. Jadi untuk konteks self love itu kan kebalikannya self hate ya, mencintai diri atau membenci diri. Oke, sekarang mungkin kita akan bertanya, apa yang kamu pikirkan tentang kehidupan kamu di situasi seperti itu? Pasti kayak kita, I hate this, aku benci ini. Aku benci, mungkin apakah ini takdir? Dan ini biasanya benci dan cinta. Jadi cinta itu pondasinya ini tahes. Pondasi cinta itu ada 3, tahes. T-nya terima, hanya hargai, S-nya sukai. Artinya apapun di kehidupan kamu itu harus bikin kamu good mood. Bikin apa? Good mood. Oke, ya. Awal bulan harus good. Akhir bulan juga tetap. Kalau kita bad mood berarti level self love kita harus kita tingkatkan, harus kita upgrade. Kalau kayak keinginan kita terwujud, kita good mood. Kalau nggak terwujud, kita bad mood. Nah, berarti ini kita tidak berhasil untuk self love. Apa yang kamu pikirkan tentang hidung kamu? Ketika melihat hidung kamu good mood atau bad mood? Kalau kamu good mood berarti kamu self love. Gitu. Ngelihat bangun tidur rambut kamu kayak singa. Gitu. Kamu good mood atau bad mood? Bad mood. Nah, inilah kebanyakan kita kayak kurang ramah dengan diri kita, dengan tubuh kita, dengan takdir-takdir kita, dengan jalan hidup kita, dengan keluarga kita, dengan apa yang kita rasakan. Itu kita kurang ramah. Kita lebih sering hate daripada love, lebih sering bad mood daripada good mood. Makanya bismillah ya, ini mungkin salah satu jihad gimana aku tetap good mood gitu ya, di kondisi yang kayaknya semua orang bakal bad mood deh, tapi aku bisa good mood gitu. Nah, ini relate juga dengan tadi ikhlas gitu ya. Ikhlas itu kan ngelepas,
make everything free, bikin semuanya itu free. I am free, aku bebas, kamu bebas, semua manusia bebas. Arti bebas itu kita nggak ngarep sengarep itu, nggak cinta secinta itu, nggak bucin apalagi bulol gitu kan. Ya karena sebenarnya ini cara kita untuk ngebalance ya, siapa yang paling layak untuk kita bucinin, kita tanya lagi siapa yang paling layak kita bulolin gitu. Dan kalau ke Allah nggak bakal kita dibilang bucin, tolol, nggak sampai setolol itu. Cinta sama Allah itu nggak bikin kita tolol. Tapi kalau cinta selain Allah, aku baru sadar ya, aku ternyata setolol Gitu. ya. Kadang ya seperti itu yang mungkin ada beberapa catatan ya dari aku. Bismillah ya, belajar self love ini penting banget karena yang kita hadapi bukan hanya orang lain, tapi justru yang terberat adalah diri kita sendiri. Bisikan yang ada di pikiran, bisikan yang ada di perasaan itu sering menghancurkan. Ustadz, ini takdir atau ain? Emang apa bedanya? Kalau takdir kamu terima nggak? Kalau ain kamu terima nggak? Nggak bisa, saya nggak bisa terima ini. Jadi ini pertanyaannya bukan takdir atau ain, tapi pertanyaannya adalah ini hanya bisikan-bisikan yang bikin aku makin berantakan. Bisikan ini bikin aku happy atau berantakan? Bisikan ini bikin aku berharap semangat atau bikin aku makin putus asa? Itu yang harus kamu bedakan. Karena banyak sekali bisikan-bisikan, ya maksudnya ya kayak labeling orang ya. Ada yang tanya, kayaknya kamu kena ain deh, hancur kita digituin. Kayaknya udah takdir kamu deh, hancur lagi. Kayaknya kamu akan bernasib sama dengan fulan deh. Hey, semua bisikan-bisikan negatif ini bohong. Yang benar adalah kamu dilindungi Allah, kamu dicintai, kamu dirahmati, kamu dikasihi. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kun wa awsani bis shalah was zakah ma dumtu hayya. Ini identitas kita yang harus kita pegang. Ini Abdullah, aku hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu beruntung. Kamu lagi sial aja, bohong. Saya nggak pernah sial, saya selalu beruntung gitu ya. Ini Abdullah ataniyal kitab, saya diberi panduan Alkitab. Sesial-sialnya aku gak ada sial karena kita bersama Alkitab. Alkitab itu imam, petunjuk, ya pemimpin ya. Kita punya pemimpin, imam, huda, nur. Kita punya cahaya. Ketika perasaan berantakan, kita punya cahaya. Ketika perasaan di dalam kegelapan, kita punya penerang gitu. Jadi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, ini kata-kata Nabi Isa sebenarnya yang harus kita pegang untuk kita jadikan identitas kita. Nabi, kalau kita hamba ya, dan umat Muhammad ini umat yang paling beruntung. Kuntum khairul ummah, kamu sebaik umat. Gimana ceritanya kamu sial? Gimana ceritanya kamu berantakan? Gimana ceritanya kamu putus asa? Gimana ceritanya kamu gak punya harapan? Gak ada itu. Kuntum khairul ummah. Oke, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan. Kamu diberkahi. Kamu tinggal di Hong Kong, kamu penuh berkah. Kamu di kampung juga tetap berkah. Kamu menjadi istri, akan jadi istri penuh berkah. Belum jadi istri, tetap saja kamu jomblo paling berkah. Itu dong, nggak dong jadi jomblo ya, jomblo berkah ya. Nah, jadi bahasa mubarokan ini harus kalian pegang rata-rata. Kamu muda, jadi pemuda paling berkah. Kamu menua, tua itu nggak jelek, meskipun ubanan, meskipun sudah keriput, meskipun sudah dengkul dan asam urat segala macam ya. Jadi tetap saja kita diberkahi. Gak ada yang namanya kita
Intinya waswasah, yuwaswisu fi sudurin nas. Hati-hati dengan itu. Waswasah dari dalam diri ataupun orang luar. So itu self love pertama. Apa tadi? Hadapi atau buang bisikan yang melemahkan. Buang apapun itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, temukan jati diri tadi di surat Maryam yang aku jelasin. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis shalah. Fokus aku adalah sholatku. Patah hati aku letakkan dulu karena aku mau sholat. Depresi aku letakkan dulu karena aku mau berdoa. Aku mau tantrum, aku trauma, boleh semuanya silakan. Tapi aku letakkan dulu karena aku mau bicara sama Tuhan. Seperti diucapkan Ustaz tadi ya. Ini ashku da'fa quwwati. Aku pokoknya mau ngomong sama Tuhan tentang segala yang terjadi. So yang nomor 2 tadi apa? Ingat jati diri kita. Kalau kita dibilang maaf ya, kayak perempuan yang lama gak nikah teh, pokoknya selalu ada komen-komen negatif. Itu bukan identitas kamu. Identitas kamu adalah hamba yang beruntung. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, memilih percaya firman Tuhan daripada perasaan kita. Apa yang kamu dengarkan dari firman Tuhan? Mulai banyak membaca Al-Quran. Perbanyak walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan bani Adam. Kemudian kami ciptakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gitu. Jadi gak ada manusia yang terlahir dengan takdir buruk. Gak ada. Semuanya betul. Qad aflahal mu'minun. Yang harus kita percayai adalah firman Tuhan, bukan bisikan di kepala kita. Kata Tuhan, aku beruntung. Qad aflahal mu'minun. Siapa yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang life centernya adalah hubungan dia, bonding dia, relasi dia, kedekatan dia dengan Allah. Yang lain nanti dulu. Aku punya sesuatu yang lebih prioritas, yang lebih layak untuk aku berikan waktuku. Puntennya orang depresi itu waktunya habis untuk depresi, tenaganya, pikirannya, bahkan mungkin hartanya karena sibuk berobat. Itu kan berobat, mengobati depresinya. Semoga Allah berikan jalan terbaik ya untuk memulihkan, karena memang yang namanya sakit ya sakit, terluka ya terluka gitu. Makanya kita belajar untuk mengingat kembali mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. Percaya deh. Qad aflahal. Di sini teman-teman percaya nggak kalau kalian beruntung? Percaya. Percayanya berapa persen? Oke. Terus ketika ada yang nangis itu bukti dia nggak percaya atau gimana? Kalau orang nangis bukan berarti dia nggak percaya Tuhan. Dia karena dia terluka dia menangis karena dia punya perasaan. Ini aku sakit loh, sesakit ini loh gitu. So, ketika kamu melihat orang menangis bukan berarti dia tidak percaya, namun dia hanya sedang merasakan sakit. Oke. Itu yang keberapa tadi? Coba diingatkan. Ya. Terus kita meyakini kasih sayang Allah ya di surat Ali Imran, di surat Al-Baqarah ya, bahwa cinta Allah itu tidak bergantung pada apakah kita sedang merasakan atau tidak, pada apakah jadi cinta Allah itu tidak bergantung kita ini sebagai rakyat jelata atau sebagai pejabat, kita sedang berprestasi atau tanpa prestasi, kita perempuan atau laki-laki sama semuanya. Kerjaan kita hanya masak doang atau ada yang pergi keluar angkasa, sama. Cinta Allah sama ya kepada hambanya.
meyakini bahwa Allah tidak meninggalkan kita saat kita gagal. Mungkin sering disebut sama Ustaz Hanan, wadduha wallaili idza saja, gitu. Demi waktu duha, diingatkan lagi kamu punya waktu duha itu waktu terbaik untuk self love. Kalau aku di waktu duha, alhamdulillah aku punya balkon. Di balkon aku penuhi dengan bunga. Ada bunga warna-warni, ada bunga aromatik. Aromatiknya itu bermacam-macam. Aku tidak hanya ingin mewangikan duniaku, aku juga akan mewangikan ruh. Kita punya ruh, tanggung jawab ruh. Apa kabar ruh kita? Ruh kita menderita, sengsara atau bahagia, itu tanggung jawab kita setiap hari. Lakukan sholat duha, bentang sejedah, semprot-semprot parfum, di depannya ada bunga wangian, itu self love kalau menurut aku. Ya, itu salah satunya, masih banyak lagi cara-cara untuk memuliakan. Allah muliakan ruh kita. Apakah ruh kita sudah kita muliakan? Apakah ruh kita telantarkan, kita aniaya dengan berbagai perasaan? Bukan orang lain yang menganiaya kita, sendiri. Jadi save your soul, selamatkan ruh, jangan sampai ruh kita menderita. Oke, berikutnya tadi ya, wadduha, kamu punya waktu duha, wallaili idza saja, dan malam ketika hening, ini juga waktu terbaik untuk self love. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Enggak bosan. Kalau manusia bosan, saya. Kalau manusia itu bisa mentok, bisa kayak ya melihat terus tuh bosan. Tapi kalau Allah nggak ada bosannya. Mungkin kita bisa mendengar curhatan teman sejam 2 jam. Lebih dari itu udah muak. Karena memang kemampuan kita nggak sanggup. Tapi kalau Allah, insya Allah sanggup ya mendengar kayak asal kamu teh kalau curhat itu terus sejak 10 tahun yang lalu gitu ya. Asal kamu belum bisa move on dari itu dan itu terus gitu. Kalau Allah mah nggak bakal komen kayak gitu sih. Insya Allah Allah akan menemani kita. So jadi itu tadi ya poin-poin untuk mengupgrade self love kita. Apalagi nih ya, berhenti mengejar validasi manusia. Kita harus berhenti. Yes, kita butuh kata cinta, kayak memang membahagiakan ya, I love you gitu, I miss you, I need you gitu. Tapi kayak ternyata kita nggak sebutuh itu. Makanya kita belajar untuk Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Yuk kita coba, boleh dipimpin Allahul Kafi terakhir. Rabbunal Kafi wajadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, afanal kafi, wa ni'mal